Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang berbahagia buat kita semua. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara satu firman yang menjadi kebenaran bagi hidup saudara, yang akan membuat saudara dahsyat, sehingga iblis dan dunia tidak bisa menjamah hidup saudara. Saya ingin, sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin supaya saudara membuka hati saudara, sebab Allah ingin menunjukkan kepada saudara apa yang dia bangun terhadap diri saudara, sehingga engkau tidak perlu lagi meminta pertolongan daripada dia untuk segala pekerjaan iblis, untuk segala peperangan dengan iblis dan dunia ini. Sebelum kita memulainya, saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih karena engkau adalah Allah yang terus berfirman buat hidup kami. Terima kasih karena engkau sangat menyayangkan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih karena engkau yang mengangkat dan mengakui bahwa hidup kami berharga. Terima kasih karena engkau membutuhkan kami. Bapa, hari ini berfirmanlah bagi kami. Kami tahu bahwa rohmu lah yang membawa, menuntun, membuat langkah hidup kami tepat seperti firman yang dibawa oleh rohmu. Kami siap saat ini bagi engkau. Kami ada untuk engkau, Tuhan. Berfirmanlah bagi kami tanpa batas. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita lebih dahulu membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Kita membacanya mulai dari ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebelum saya masuk kepada apa yang Allah mau sampaikan untuk hidup saudara, adalah lebih baik kita mulai meneliti ayat demi ayat dari yang sudah kita baca ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Rasul Yohanes menulis ini adalah dia menunjuk, saya ulangi, dia menunjuk kepada suatu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi ketika Allah datang melalui putranya yang miskin, melalui putranya yang hanya memiliki usaha tukang kayu, yang hanya mampu orang tuanya melakukan pengorbanan dan persembahan kepada Allah seperti yang diwajibkan kepada semua orang, yaitu dengan sepasang burung tekukur. Itu menunjukkan bahwa mereka orang miskin. Itu sebabnya bangsa Israel menolak kedatangan Kristus. Dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, sebab bangsa Israel itu adalah milik kepunyaannya Allah. Tapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Kemudian dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, jelas buat kita. Tetapi ini menunjukkan bahwa anugerah Allah itu tidak hanya memiliki ruang sasaran yang sempit sekali pada sebuah bangsa, tetapi kepada
banyak bangsa, banyak orang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sesuatu yang harus membuka cara berpikir saudara. Dikatakan kalau kita bisa menerima, saya katakan, kita bisa menerima firman. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 1, ini bercerita tentang firman. Dan menerima siapa? Menerima Kristus. Kristus itu apa? Kristus itu adalah seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Dia adalah firman itu yang telah menjadi manusia. Saudara bisa lihat ayatnya. Yohanes 1 ayat 14. Dia adalah firman. Tapi firman itu sekarang menjadi manusia. Ketika datang kepada milik kepunyaannya. Tapi ternyata milik kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Karena mereka selalu mengukur-ukurnya itu dengan faktor lahiriah. Seberapa banyak hidup saudara selalu mengukur langkah hidup saudara dari faktor-faktor lahiriah. Maka apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah rancangkan buat hidup saudara, itu tidak akan terjadi pada hidup saudara. Jadi kita kembali lagi pada ayat 12. Ini bercerita, ini adalah orang-orang yang bisa menerima Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu adalah putra yang telah dewasa. Yaitu firman yang seutuhnya menjelma menjadi manusia. Berarti ini adalah menerima suatu kepribadian yang sudah matang. Sudah komplit. Termasuk di dalamnya kepribadian itu adalah pribadi yang memiliki ketetapan hati untuk taat mutlak kepada Allah. Ketika saudara menerima firman yang menjadi manusia, menerima Kristus yang merupakan bukti firman yang menjadi manusia itu. Saudara, tidak ada satupun perbantahan bahwa firman itu menjadi manusia yang ditunjukkan melalui Kristus, Yesus Kristus, yang bukanlah Tuhan. Alkitab berkata, tapi semua orang yang menerima diberinya kuasa. Ini otomatis. Kuasa supaya menjadi. Kalau saudara menerima firman, firman yang telah membuktikan dirinya, bisa mewujudkan firman itu menjadi manusia seperti Kristus. Maka ketika engkau menerima, menyambut firman itu dengan semangat tanpa dibatasi oleh pikiranmu, maka dikatakan kau akan menerima kuasa untuk menjadikan diri saudara yang menerima firman itu. Ini membuktikan bahwa firman tersebut bekerja dengan bebas, tanpa batas, karena engkau sambut. Karena engkau tidak halang-halangi. Bukan itu pembahasan kita hari ini dan minggu-minggu yang akan datang. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini kita melihat ini yang disebut dengan Injil. Kemudian di ayat 13-nya dikatakan demikian. Orang-orang, jadi orang-orang yang mengalami pekerjaan daripada firman yang telah mewujudkan bayi Yesus, yang telah mewujudkan firman yang ada di sorga, menjadi bayi Yesus dan akhirnya menjadi Kristus. Kalau orang-orang ini menerima firman seperti itu, dikatakan Allah menyebutkan, Allah memberitahukan. Saya ulangi sekali lagi. Allah menyebutkan, Allah memberitahukan
Di ayat 13-nya seperti ini. Orang-orang yang diperanakan, wow, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Tidak ada sedikit pun bantuan manusia, tidak ada sedikit pun faktor lahiriah, faktor manusia yang membantu mewujudkan ini asli. Dikatakan pada akhirnya secara jasmani, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diperanakan dari Allah. Allah memperanakan orang-orang seperti ini. Garis bawahi di dalam rohmu kalimat seperti ini. Ingat, kurung di dalam rohmu kalimat seperti ini. Ayat 13 ini. Orang-orang yang diperanakan oleh Allah itu bukan diperanakan dari darah atau dari daging. Bukan diperanakan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Ini dikatakan tidak ada sperma. Manusia bisa mewujudkan ini. Tanam dalam rohmu. Beri tanda seru. Garis bawahi kalimat itu. Ini asli benih dari Allah. Saya berbicara kepada orang-orang yang telah memiliki benih Allah itu. Mulai hari ini dan minggu-minggu akan datang, engkau akan lihat iblis tidak bisa menjamah kau. Kau bisa mengalahkan dunia. Beberapa minggu yang silam saya sudah beritahu kepada saudara. Salah satu dimensi power of knowing, yaitu kekuatan atau kuasa telah mengetahui. Itu engkau tahu siapa dirimu. Ketika Allah menaruh benihnya di dalam hidup saudara, benih itu ada dalam diri saudara. Baik saudara tahu benih itu ada, ataupun saudara tidak tahu benih itu ada, sudah ada dalam diri saudara. Tapi yang penting adalah siapa dirimu oleh karena benih yang berasal daripada Allah itu. Alkitab menuliskan seperti ini dengan jelas. Sampai ayat 14-nya kita firman itu telah menjadi manusia. Ayat di atas ini berbicara tentang proses peranakan. Diperanakan oleh Allah. Rupanya itu dari benih. Benih itu menjadi manusia. Benih itu tidak tinggal diam. Tetapi benih itu akan mewujudkan diri menjadi manusia. Apa arti manusia? Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan rohmu. Dikatakan di sini, dan diam di antara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan Kristus ketika ini adalah murid-murid menulis. Rasul Yohanes menulis. Mempertegas bahwa dia sudah melihat kemuliaannya itu. Yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Sorry saudara, saya banyak tidak setuju dengan dikatakan adalah anak tunggal. Memang dalam bahasa Yunani dikatakan adalah monogenes. Mono itu berarti satu. Tapi ini berbicara penekanannya bukan lagi kepada ketunggalan. Tapi ini berbicara tentang bukti. Monogenes itu berasal dari kata gen. Berarti di sini Kristus mewujudkan diri. Kristus itu menjadi mulia. Dia sebenarnya adalah firman, benih, gen yang berasal dari Allah. Mewujudkan diri. Tidakkah engkau tahu? Kalau engkau diperanakan oleh Allah, tidakkah engkau tahu bahwa engkau yang mendengarkan firman ini, engkau telah diperanakan oleh Allah. Baik, kita akan lihat kepada hasil akhirnya. Akhir daripada penyampaian penjelasan seperti ini. Mari saja kita melihat yang pertama. Di 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukankah sama? Penulisnya juga sama. Yohanes juga. Rasul Yohanes. Bukankah dia telah jelaskan itu di dalam Yohanes 1 ayat 11 sampai ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Ini berbicara, saya ulangi, ini berbicara tentang anak Allah, yaitu Yesus menjadi anak Allah. Saya mau beritahu pada saudara, benih yang benih Allah yang ada dalam hidup saudara, yang membuktikan bahwa engkau diperanakan oleh Allah. Yang pertama, saudara dianugerahi kepribadian saudara itu bisa mengalahkan dunia. Dunia dengan segala nafsunya, dunia dengan segala keinginannya. Saudara bisa lihat itu di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes. Pasal yang kedua. Janganlah kamu, ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ini adalah salah satu kekuatan spiritual yang merupakan yang mampu untuk menarik kehidupan mereka yang sudah percaya kepada Kristus sekalipun. Yaitu dunia. Dunia membuat kekuatan itu supaya saudara bisa mengasihi, mencintai dunia. Dan apa yang ada di dalamnya, dalam kehidupannya. Saya ingin beritahu pada saudara, kabar gembira hari ini. Dikatakan, kalau engkau tahu siapa dirimu, kalau engkau tahu bahwa engkau diperanakan oleh Allah, maka Alkitab dengan tegas mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah, semua yang diperanakan oleh Allah, mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Roma 10 ayat 17. Iman timbul karena dari, atau iman berasal dari firman. Itu yang pertama. Kalau kau diperanakan oleh Allah, di dalam dirimu ada benih Allah yang berasal dari Allah. Dan bukan sperma berasal dari buatan manusia. Yang kedua, kita lihat sekarang ayat 18. Kita tahu. Wow. Ini mengandung power of knowing. Ini mengambil apa yang berasal dari Allah. Hanya Allah yang memiliki power of knowing. Karena Allah adalah Allah yang maha tahu. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Yang kedua, kalau engkau diperanakan oleh Allah di dalam dirimu, benih Allah itu ingin mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya. Saya katakan yang kedua ini. Kalau engkau memiliki benih Allah dan kau diperanakan oleh Allah, maka engkau akan menang atas iblis. Iblis yang membuat hidupmu jatuh dalam dosa. Iblis si jahat. Dan di sini dikatakan, tetapi dia yang lahir dari Allah, ini berbicara tentang Yesus. Nanti kau akan mengerti penjelasan saya ini. Saya akan jelaskan, kita akan sampai ke sana. Dikatakan melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Menjamah benih Allah yang akan mewujudkan diri. Si jahat tidak bisa menjamah itu. Mengapa? Kau akan tahu sesudah saya jelaskan poin-poin ini. Yang ketiga. Kita lihat sekarang dari ayat 1 Yohanes 4. Satu Yohanes 4 ayat 4. Kalau engkau diperanakan oleh Allah, kalau engkau memiliki benih Allah, lihat apa yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu, saya ulangi, dan kamu bukan sedang, tetapi kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Iblis beroperasi secara spiritual, menebar kepalsuan. Saya mau beritahu pada saudaraku, kalau engkau memberi barang palsu, engkau tertipu. Karena barang palsu itu harus dibuat mirip seperti aslinya.
Dan bahkan tata warnanya, ukurannya, semua mirip dibuat. Tetapi mungkin kualitas kekuatannya, kehandalannya jauh berbeda dengan yang asli. Jadi yang ketiga ini, kalau engkau berasal dari Allah, kalau engkau diperanakan oleh Allah, kalau engkau memiliki benih Allah di dalam dari dirimu, maka engkau akan mengalahkan siasat iblis. Yang menurut 1 Yohanes pasal 4, dia gunakan nabi-nabi palsu. Beda nabi sesat dengan nabi palsu. Nabi palsu itu mengakibatkan kau tertipu. Nabi sesat, kau masih melihat dia berasal dari kebenaran, tapi dia salah arah. Jadi saya mau kasih tahu pada saudara, semuanya ini mengalahkan dunia, menang atas iblis. Iblis tidak bisa menjamah, mengalahkan siasat atau strategi iblis. Yesus tahu, karena dia punya power of knowing. Iblis memakai Yudas Iskariot. Yesus tahu bahwa iblis memakai orang-orang Yahudi dan Pilatus. Yesus tahu. Tapi Yesus tahu apa yang iblis tidak tahu. Yesus tahu rencana Allah sampai kepada hikmat untuk atau jalan-jalannya untuk mewujudkannya. Iblis tidak tahu. Jadi hari ini kita mulai berbicara tentang diperanakan oleh Allah. Itu berbicara bahwa Allah menaruh benihnya di dalam dirimu. Dan itu bukan sperma laki-laki atau manusia. Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Bagaimana engkau bisa mengalahkan dunia? Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Bagaimana engkau menang atas iblis dan kau tidak bisa dijamah oleh iblis. Karena benih itu. Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Bagaimana engkau mengalahkan siasat atau strateginya iblis. Ini adalah benih Allah yang dibangun. Mula-mula ditanam dalam dirimu. Dan akhirnya dibangun oleh Allah. Menjadi dirimu. Saya katakan menjadi dirimu. Sedangkan power of knowing. Sedangkan power of knowing. Itu adalah milik kepunyaannya Allah. Yang dianugerahkan Tuhan kepada dirimu. Sehingga kau memiliki kekuatan. Ketika Allah telah menghapus, membuka semua misteri. Misterinya Allah. Maka kau memiliki kekuatan. Kekuatan itu berdiri teguh. Karena kau bisa mengetahui rencana Allah. Tetapi diperanakan oleh Allah. Ini adalah benih Allah. Yang dibangun menjadi dirimu. Menjadi manusiamu. Kita kembali lagi. Pada Yohanes pasal yang pertama tadi. Kita mulai mempersempit pemahaman kita. Bukan pemahaman. Mempersempit uraian kita. Supaya engkau bisa memahami lebih tajam. Di ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan. Bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Saya sudah sampaikan kepada saudara di awal. Itu berbicara tentang firman. Yang mewujudkan diri. Menjadi dirimu. Dibangun oleh Allah.
Berapa banyak di antara saudara? Saudara ingin sehebat Yesus. Bertemu dengan setan ribuan. Mereka gemetar melihat Yesus. Seberapa banyak di antara saudara? Petrus jatuh bangun seperti gelombang. Murid-murid juga seperti itu. Tapi Yesus tetap tegur. Karena iblis tidak bisa menjamahnya. Apa yang menyebabkan Yesus tidak pernah gagal? Apa yang menyebabkan Yesus begitu kokoh? Apa yang menyebabkan Yesus membuat seluruh neraka gemetar? Dan Yesus, apa yang membuat Yesus tidak pernah dihalangi oleh setan, dihalangi oleh dunia? Oh, luar biasa. Saya mau bagikan pada saudara. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 ini. Dalam ERV Bible. Saudara lihat dalam tayang. But some people did accept him. They believe in him. And he gave them the right to become children of God. They became God's children. But not in the way babies are usually born. But not in the way babies are usually born. It was not because of any human desire or plan. They were born from God himself. Itu ERV Bible. Terjemahan bebasnya. Tetapi beberapa orang yang memang menerima dia. Menerima firman yang menjadi manusia, menjadi Kristus. Mereka yang percaya kepadanya. Percaya landasannya. Dan dia memberi mereka hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ayat 13-nya ini luar biasa. Mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak seperti cara biasanya bayi dilahirkan. Luar biasa. Ini luar biasa. Mereka menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak seperti caranya pada umumnya atau biasanya bayi dilahirkan. Itu bukan karena keinginan atau rencana manusia. Mereka lahir. Saya ulangi. ERV luar biasa. Mempertegas. Mereka lahir dari Allah sendiri. Kalau saudara mau diperkuat lagi, boleh saudara buka King James Version. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Tetapi semua orang
Yang menerimanya, kepada mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan kepada mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya dalam namanya. Yang dilahirkan, ayat 13-nya. Ini terjemahan banyak. Bukan dari darah, bukan dari keinginan daging. Keinginan daging itu termasuk salah satu keinginan dunia. Bukan dari keinginan manusia. Tetapi dari Allah. Saya sudah jelaskan di awal. Ini adalah orang-orang yang menerima Dia, Kristus itu, sebagai putra yang telah dewasa. Yang Allah sendiri mengatakannya di sungai Yordan, inilah anakku yang kukasih. Yang Allah sendiri mengatakan, inilah uyosku. Berarti menerima, tadi saya sudah katakan, menerima seperti menerima kepribadian yang sudah komplit. Dia datang pada saudara, dengarkan saya. Begini proses kelahiran dari Allah. Itu juga yang terjadi pada diri Yesus. Dia datang pada saudara melalui firman-Nya. Sehingga engkau akan menerima kuasa kalau engkau menerima firman-Nya itu. Untuk menjadi seperti tujuan Allah memperanakan saudara. Tujuan Allah, tujuan firman itu ada untuk melahirkan kehidupan bagi saudara. Saya mau beritahu pada saudara. Ini kabar gembiranya akan membuat saudara melompat-lompat. Di ayat 14-nya, Yohanes 1 ayat 14. Itu bercerita tentang Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Tetapi di ayat 12-nya, dia bercerita tentang banyak orang. Allah. Wow, saudara siap. Allah akan mengandurkan sukacita yang kekal pada hati saudara setelah mendengarkan ini. Dalam Yohanes 1 ayat 11 sampai ayat 14. Sudah dengan jelas. Itu bukan hanya menunjuk kepada Yesus yang menjadi Kristus. Sebagai anak tunggal. Monogenesis. Anak tunggal. Tapi Allah berbicara tentang gen. Dikatakan di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Semua orang yang mengalami proses yang sama seperti terwujudnya Yesus. Manusianya Yesus menjadi firman. Jadi saya mau beritahu pada saudara. Ini luar biasa. Allah mengungkapkan bahwa bukan hanya Yesus saja yang lahir. Bahwa bukan hanya Yesus saja yang telah lahir. Dari keinginan. Dari darah dan daging. Atau dari sperma laki-laki. Allah menunjukkan jalannya. Bahwa Allah mengungkapkan. Termasuklah saudara akhirnya. Bahwa bukan hanya Yesus saja yang terlahir. Bukan dari keinginan ataupun rencana ataupun sperma manusia. Mari kita lihat saudara. Kita beralih dulu sejenak
Di Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kemudian Maria menjawab pernyataan itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Apa artinya belum bersuami? Karena tidak mungkin aku bisa mengandung tanpa sperma laki-laki. Oh my God. Luar biasa. Saudara perhatikan dengan baik. Dia berbicara tentang bahwa Yesus itu bukan dari sperma laki-laki. Dan dia berbicara di Yohanes 1 ayat 12 tentang tetapi semua orang yang menempuh, yang dimana Allah melakukan proses yang sama terhadap Yesus, mereka juga diperanakan oleh Allah. Perhatikan pekerjaan yang disebut dengan ramalan atau pra-pengetahuan Tuhan. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 itu. Tertulis di situ. Dengan tegas dikatakan, Allah tahu bahwa setelah Yesus diperanakan dengan cara oleh Allah, dengan cara Allah sendiri, maka akan banyak orang. Makanya Yohanes menulis, semua orang, banyak orang akan mengalami sama, diperanakan oleh Allah. Sudah bisa lihat itu di ayat 13 kan, diperanakan bukan dari darah atau daging, diperanakan bukan oleh keinginan seorang laki-laki yang hanya bisa memberikan spermanya. Diperanakan dari Allah. Ketika saya menjelaskan ini, saudara berada di tempat yang aman, sementara neraka sedang gemetar. Ketika engkau mendengarkan penjelasan ini, saya melihat di dalam roh, saudara ada di tempat yang aman. Karena Allah ingin mewahyukan ini menjadi pengertian dan akhirnya menjadi kekuatan yang menjadi kepribadian saudara. Itulah hikmat mewujudkannya. Jadi perhatikan pekerjaan pra-pengetahuan Tuhan. Dia katakan bahwa akan ada banyak orang setelah Yesus diberi contoh, diberikan bukti bahwa manusia yang diperanakan oleh Allah, dia akan mengalahkan dunia. Manusia yang diperanakan oleh Allah, dia akan menang atas iblis. Iblis bahkan tidak bisa menjamahnya. Manusia yang diperanakan oleh Allah, dia akan mengalahkan siasat iblis sebesar apapun juga. Kita akan mulai kembali sambung menyambung, kait berkait, sehingga engkau akan menerima bukan hanya pewahyuan, tapi engkau akan dituntun oleh Roh Kudus sampai kepada pengertian. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Saudara tidak usah ragukan tentang Yakobus. Yakobus ini adalah adiknya Yesus. Mungkin hampir 30 tahun. Karena dia adalah adik pas di bawahnya Yesus dari ibunda Maria. Dia
mungkin selisih 1 tahun dengan Yesus. Dia seorang rasul yang bukan diangkat oleh Yesus, tapi diangkat oleh gerejanya, diakui oleh Allah dan diangkat oleh gereja dia. Disahkan oleh gereja. Mari kita lihat. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sulung itu berbicara tentang martabat. Sulung berbicara tentang warisan. Sulung juga berbicara tentang posisi rohani. Kalau engkau lebih tinggi dari anak sulung di antara semua ciptaannya, engkau lebih tinggi dari para malaikat. Termasuk Gabriel dan Michael. Lihat Yakobus 1 ayat 18. Kalau engkau membacanya dari Alkitab, King James Version. King James Version. Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Kalau saya beritahukan kepada saudara, terjemahan bebasnya seperti ini. Atas kemauannya atau atas keinginannya sendiri, Ia menjadikan kita anak-anaknya melalui firman kebenaran. Ia melakukan itu supaya, oh my God, oh Tuhan, ini luar biasa. Ia Bapa, Ia adalah Allah, melakukan itu supaya kita mendapat tempat, posisi yang utama, yang sulung, yang paling pertama di antara semua makhluk ciptaannya. Di antara semua makhluk ciptaannya. Betapa luar biasanya. Apa yang Allah sudah rencanakan. Apa yang Allah tujukan terhadap hidup saudara. Saya ingin saudara bisa melihat dalam bahasa King James Version ini. Di sini digunakan ada kata beget. Yang bahasa Indonesianya dikatakan telah menjadikan. Beget. Kalau engkau mau tahu, dalam bahasa Yunaninya, kata beget itu dari G616. Itu yang disebut dengan apukoeo. Apukoeo. Itu dipertegas artinya. Dengan artinya melahirkan atau menghasilkan atau mendapatkan. Atas keinginan sendiri.
Kalau kau lihat di dalam Yakobus 1 ayat 15, itu tentang dosa. Dan apabila keinginan, nafsu, itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dikatakan ia melahirkan maut. Ia menghasilkan maut. Ia melahirkan maut. Ia menghasilkan maut. Jadi digunakan kata melahirkan atau mendapatkan, memperoleh. Kalau engkau lihat dari ayat 15, semua yang diperoleh itu berasal dari keinginan. Kalau engkau melihat dari Yakobus 1 ayat 18, Allah berkehendak supaya saudara itu menjadi anak-anaknya. Itu pun diawali dengan kehendak. Jadi kata yang sama digunakan di ayat 15 dan ayat 18. Apokeia itu adalah untuk menghasilkan. Itu berarti berbicara dari rahim spiritual. Kita kembali lagi pada ayat 18. Di sini dikatakan, Dia melahirkan kita dengan firman kebenaran. Dia mewujudkan kita atas kemauannya sendiri. Itu dengan firman kebenaran. Firman kebenaran itu digunakan kata logos dan aletheia. Aletheia. G3056 dan G225. Dia katakan oleh firman kebenaran ini, itu mengawali keinginan daripada Allah untuk mewujudkan, untuk dia bisa membangun menjadi satu kepribadian sama seperti Kristus. Itu sebabnya dikatakan firman kebenaran ini supaya kita harus menjadi semacam buah sulung dari segala ciptaan atau makhluk ciptaan yang lain. Kita akan sampai nanti kepada apa arti firman kebenaran ini. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Efesus pasal yang pertama. Oh sorry saudara. Kita buka lebih dulu. Efesus 1. Sorry saudara. Efesus 1. Efesus pasal yang pertama. Ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Firman kebenaran itu adalah kata lain tentang Injil keselamatan yang membawa engkau
kepada keselamatan, pertobatan, lahir baru. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kemudian kita lihat sekarang di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pertama ayat yang kelima. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi proses pertama kali Allah memperanakan hidup saudara, Dia memberikan firman kebenaran, yaitu Injil, supaya saudara mengalami lahir baru. Ya, hari ini kau mungkin akan betul-betul bersuka cita bahwa sekarang adalah proses di mana Allah sedang melanjutkan, membuktikan bahwa aku diperanakan oleh Dia. 1 Korintus pasal yang ke-15. Dan sekarang saudara-saudara, ayat 1. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Dan Injil itu kamu diselamatkan. Jadi oleh firman kebenaran itu. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan. Dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil. Bukan berita, bukan cerita, Injil. Jadi dikatakan di sini, Ia dikuburkan, benar. Firman manusia, dan itu benar. Bahwa Ia telah dibangkitkan, benar. Pada hari ketiga, Dia dibangkitkan, benar. Kristus mati karena dosa-dosa kita, benar. Satu ayat lagi. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Saudara lihat bahwa firman kebenaran adalah Injil. Yakobus 1 ayat ke-18 saudara udah lihat. Yaitu mereka yang percaya. Sekarang 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Tadi kita mendengarkan firman kebenaran itu adalah Injil. Sekarang dipertegas bahwa setiap orang yang lahir dari Allah itu dikatakan di sini. Dia percaya. Ketika engkau percaya bahwa Yesus bukannya anak tukang kayu dan akhirnya jadi tukang kayu. Bahwa Yesus akhirnya menjadi Kristus. Itu adalah Yesus yang dulu. Yesus yang dulu. Akhirnya Allah menjadikan dia Kristus. Kalau engkau percaya itu. Percaya prosesnya. Percaya kepada apa yang Allah telah kerjakan di dalam Yesus. Sehingga dia bisa menjadi Kristus. Ketika dia duduk di tahta di surga.
Maka engkau yang mempercayai itu, engkau lahir, engkau diperanakan, kata 1 Yohanes 5 ayat 1. Dari Allah, oleh Allah. Wow, betapa dahsyatnya. Bisakah engkau dengarkan? Telinga saya mendengar. Surga gemetar. Sementara saudara ada di tempat aman. Di dalam hadiratnya saat ini. Mendengarkan semuanya ini. Berita yang terbaik pada tahun ini dan pada masa ini. Yaitu saudara diperanakan oleh Allah. Kalau kau percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Tapi kalau kau hanya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, kau belum sepenuhnya bertumbuh dari lahir dari benih yang dahsyat itu. Wow. Kembali lagi dalam Yakobus 1 ayat 18. Atas kemauannya. Wow. Allah mau melahirkan kita. Beget. Yakobus 1 ayat 18. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang sulung. Saya sudah bicara itu bukan hanya martabat, tapi itu juga bicara tentang posisi rohani di antara semua ciptaannya. Kalau engkau kembali dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, diperjelas itu. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, dia belum lahir dari Allah. Tapi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, maksudnya Bapa, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya, yaitu Kristus. Ini bahasa kata lahirnya diulang-ulang untuk mempertajam. Jadi barang setiap orang dan setiap orang yang mengasihi Bapa, mengasihi juga Kristus. Karena Bapa yang melahirkan, Kristus yang dilahirkan. Minggu-minggu yang akan datang saya akan pertegas lagi tentang kata mengasihi, melahirkan, mengasihi, melahirkan. Oh, dahsyatnya saudaraku. Ini adalah kehidupan. Engkau tahu saja siapa dirimu. Engkau diperanakan oleh Allah atau dari Allah. Iblis tidak bisa menjamah hidupmu. Haleluya. Luar biasa saudara. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Itu apabila kita mengasihi Allah. Bukankah kita dikatakan Allah? Kalau engkau lahir dari Allah, engkau akan mengasihi Bapa yang melahirkan kau. Dan yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya, maka engkau tanpa terkecuali engkau bisa mengasihi yang lain. Luar biasa sudah.
Saudara tahu tadi ayat 4-nya, sebab semua yang lahir dari Allah. Kalau saya pakai cuplik dari ayat 1-nya untuk digunakan pada ayat 4. Sebab semua yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu. Iman kita. Iman adalah bukti dari kehidupan firman. Iman adalah bukti bahwa firman telah bekerja mulai membentuk kepribadian saudara yang teguh. Itu yang disebut iman. Menjadi panca indramu. Seperti panca indramu. Sehingga kau bisa melihat jauh. Sehingga kau bisa menerima anugerah yang disebut engkau tahu. Wah, saya bergairah untuk menjelaskan pada saudara. Ini luar biasa. Lahir dari Allah adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Itu keluar biasaan Injil. Kita sudah baca tadi 1 Korintus 15 ayat 1-5. Injil yang disampaikan oleh Paulus itu bukan berbicara tentang kematian Kristus, tapi berbicara tentang kebangkitannya. Bukan hanya berbicara bahwa dia hanya mengampuni dosa-dosamu, tapi itu berbicara tentang Kristus yang sudah duduk di tahta. Kalau Kristus duduk di atas tahta, dia yang adalah dilahirkan oleh atau dari Allah. Apa artinya Kristus duduk di tahta? Kemenangannya itu sudah menjadi kepribadian dirinya. Kekuasaan dia atas segala-galanya itu sudah menjadi kepribadian dirinya. Lahir dari Allah ini penting. Wow, ini luar biasa sekali. Dia tahu saudara, seperti dicelikkan matanya. Kau dilahirkan dari benih yang mana? Benih milik Allah. Mari kita lihat 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Ini lahir baru. Terpujilah Allah, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Ini disebut lahir baru, lahir kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya mau beritahu pada saudaraku, suatu hidup yang penuh pengharapan ini pengharapan siapa? Ini pengharapan Allah. Pengharapan Allah itu akan diwujudkan pada hidup saudara setelah dia melahirkan kau. Meskipun dalam kehidupanmu itu juga menjadi pengharapanmu. Mari kita lihat sebelum kita berdoa. Ayat 23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali. Jadi stop. Akhiri soal kelahiran kau secara lahiriah. Itu bukan lagi jadi kebanggaan dirimu. Lihat ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Tetapi benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Apa artinya hidup dan yang kekal? Itu menunjukkan tidak bisa dirusak. Tidak bisa dikurangi. Itu menunjukkan dia memiliki daya yang kuat untuk mengatasi setiap penghalang, setiap penghambat. Ketika Allah melahirkan hidup saudara, kekuatan dan daya dari benih Allah yang ada pada hidup saudara, karena engkau percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Benih itulah yang akan membawa hidupmu dari Joni yang lahir tahun 57 itu menjadi Joni, anak Allah, Uios Allah, yang duduk memerintah bersama dengan Kristus. Percayakah engkau itu sanggup dikerjakan oleh benih yang telah Allah mulai dalam hidupmu sampai itu terwujud? Peliharalah kepercayaanmu itu dengan teguh. Karena benih itu, firman kebenaran firman yang kekal dan yang hidup itu bekerja terus sampai firman itu menjadi dirimu. Amin. Kami berterima kasih padamu untuk anugerah pewahyuan yang kau singkapkan kepada kami. Saudara mengangkat tanganmu, berdiri di hadapan Tuhan. Bapa, anugerahilah kepada mereka bukan hanya pengertian, tapi suatu realita, hikmat, di mana terwujudnya apa yang mereka dengar, bahwa mereka itu dilahirkan dari Engkau sendiri. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami penyingkapan. Engkau memberikan contoh bagaimana dilahirkan dari Engkau Bapa, melalui Kristus, melalui Yesus. Dan Kau telah membuktikan, dan sekarang Kau mengundang kami. Setiap orang di antara tempat ini, ingat, Bapa tidak eksklusif hanya melulu kepada Yesus. Tetapi semua orang yang menerimanya dikatakan. Dia katakan sebanyak orang, makin banyak orang yang menempuh cara ini. Di mana membiarkan Allah, menyerahkan hidupnya, merelakan dirinya untuk Allah bekerja. Mewujudkan sama seperti Yesus adalah Kristus. Oleh karena dilahirkan dari Allah. Bapa Mama berdoa supaya bukan hanya pengertian, tetapi hamba berdoa pada saat ini. Biarlah mereka diikat oleh firman itu. Pengertian mereka diikat. Bahkan biarlah
kekuatan daripada firman. Karena firman itu adalah hidup. Karena firman itu adalah pribadi daripada Kristus sendiri. Biarlah itu Tuhan yang memberikan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka pengertian dan hikmat bahwa firman itu bisa menjadi diri mereka juga. Terima kasih, kami bersyukur padamu. Ketika firman itu menjadi pribadimu, ketika firman itu menjadi dirimu, maka engkau akan bisa melihat, engkau akan bisa beraktivitas, melakukan tindakan-tindakan, berpikir seperti firman itu sendiri. Seluruh karakter daripada firman itu menjadi karakter dirimu. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih. Amin.